Oke, selamat sore teman-teman. Baik, kita mulai ya market update kita hari ini ya. Ini hari Jumat, Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 8 Desember 2023 ya. Oke. Nah, hari ini saya cuman akan membahas Goto. Ya, nanti kalau misalnya sempat kita bahas sedikit Archie. Oke. Nah, Goto kenapa? Karena banyak yang DM ini gimana nih? Kenapa nih? Ya, kemarin kan kita berharap si Goto itu akan menuju ke bawah 85 ya, 85. Ternyata dia cuma akan berhenti di sekitar 89 ya. Ini 89 ini sudah saya tandain dari ya mungkin minggu yang lalu kali ya, pas dia bergerak naik gitu ya. Saya udah tandain di situ ya. Jadi teman-teman udah tahu lah ya kenapa saya tandain di situ, yaitu karena ada gap di situ, karena ada gap. Ya, mungkin saja itu akan menuju ke sana dulu ya. Ini kebetulan dia mantul ya. Kemudian ada area yang sebenarnya jauh lebih menarik, yaitu di 73 sampai 78. Tapi ya kayaknya market tidak ke situ ya. Nah, kenapa kita bisa tahu dia tidak ke situ ya, setelah adanya ini candle yang gede begini ya. Kita lihat di time frame weekly. Ya, ini kita mulai ya. Nah, teman-teman lihat di time frame weekly. Oke, ini bukan ajakan menjual ya, membeli ya, tetapi teman-teman lihat apa data-data yang ada. Oke, kita lihat dulu ya. Pertama adalah ini sesuaikan dulu dengan setup kita ya. Pertama dia turun. Dia turun kemudian dia base. Ya, benar ya. Dia setelah dia turun kemudian dia base. Oke. Cocok ya. Dia turun kemudian dia base. Jadi sudah ada change of character dari tadinya downtrend, down menuju ke sideways ya. Oke, ini udah clear ya. Oke, nah kemudian dia gonjang-ganjing di daerah situ dan sempat spring ya. Kenapa kita bilang ini spring? Ya, teman-teman lihat ya. Mana sih itu pulpennya? Nah, ini ya. Kenapa kita bilang dia spring? Karena dia setelah dia turun kemudian naik dengan cepat ya. Dia naik dengan cepat. Nah, kalau dia udah spring, berarti fase apa di sebelah sini? Itu fase D ya. Di dalam fase D itu ada peristiwa apa saja? Ada namanya LPS, last point of support ya, last point of support. Jadi nanti dia akan ada swing high, swing low, swing high, swing low gitu ya. Oke, nah kalau teman-teman lihat di weekly chart, maka teman-teman akan lihat bahwa candle yang ini, candle yang minggu ini, karena ini udah Jumat berarti udah penutupan ya, candlenya udah confirm ya. Candle minggu ini dia sempat turun dan membentuk shadow di sana ya, membentuk shadow dan dia nutupin ya, nutup nih shadow. Kemudian teman bisa lihat nggak, itu ada sedikit sekali nih ya, nih saya tandain ya, teman-teman bisa lihat ya, ada sedikit sekali gap di daerah situ ya nih ya. Jadi gapnya itu antara 89 sampai ke sekitar 92 ya, 89 sampai ke 92, makanya saya tandain 89-nya ya, saya tandain 89-nya. Jadi harapannya adalah kan ini ya, prinsip dari pergerakan harga itu adalah mereka harga itu akan selalu membuat keseimbangan dulu, baru mereka akan bergerak ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari candle yang ini, candle yang satu ini ya, candle yang terakhir ini yang di weekly, ini dia sudah menutupi gap yang terbuka itu yang 89 sampai ke 92 ya. Jadi ini potensinya itu adalah LPS-nya. Ya, potensinya itu adalah LPS-nya. Kemudian teman-teman lihat ini ya, kita bicara alurnya dulu deh sebelum ke technical ya. Kalau teman-teman lihat alurnya, ini kalau technicalnya kan udah confirm ya, dia spring kemudian ini ada di fase D. Oke, udah. Ya, kemudian kita lihat alurnya. Kalau lu lihat dari story ya, dari katalis yang ada, ini udah clear banget story dan katalisnya ya, yaitu TikTok. Dan ini udah dikonfirmasi. ByteDance kan sudah masuk ya, itu anak perusahaannya si TikTok. Jadi udah cukup konfirmasi lah, tinggal menunggu keputusan pemerintah. Oke apa enggak? Jalan apa enggak? Tapi kelihatannya sih udah gampang lah ya, udah pasti ada usaha untuk jalan lah. Kenapa? Karena ini investasi yang lumayan gede. Oke. Nah, jadi ini akan jadi game changer-nya si Goto. Udah ya, ini katalisnya udah clear ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat dari fundamentalnya, dengan masuknya TikTok itu mungkin akan jadi game changer-nya si Tokopedia atau ya kita anggaplah itu Goto lah ya. Itu akan menjadi game changer-nya. Teman-teman bisa lihat lah berita-berita yang ada, news-nya udah saya kasih juga
seberapa besar potensi yang akan didapat oleh Gotoh dengan masuknya TikTok. Ya, kita juga udah sempat membahas itu ya. Nah, jadi ini potensi banget kan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari teknikalnya, kok confirm ya. Ya, confirm. Nah, kalau udah begini, gua bagaimana nih? Ya, gua bagaimana? Kalau teman-teman udah tahu nih fase D, tenang aja, nggak perlu harus wah kayaknya gua nggak bakalan bisa ikut lagi, bla 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 segala macam ya. Tenang aja. Selalu akan ada kesempatan di market. Betul nggak? Apa yang lo lakukan? Tunggu dia halte. Karena setelah LPS, pasti masih ada LPS yang lain. Kalau dia tidak ada LPS, akan ada apa? Akan ada SOS. Ya, SOS-nya bakalan di mana? Teman-teman lihat ya. Jadi kemungkinan besar dia akan menuju ke 119 nih sekarang. Ya, jadi nanti akan nge-break high yang terjadi sebelumnya nih di 116. Jadi pergerakannya akan lanjut nih, ya, lanjut minimal akan ngambil area atau harga 119. Jadi mungkin dia akan retest ke daerah sekitar 127 sampai 132. Nah, kita tinggal lihat nih, kira-kira cukup kuat nggak untuk ditembus? Ya, cukup kuat nggak untuk ditembus? Nah, kalau potensinya cukup kuat untuk ditembus, maka dia mungkin akan ada halte di atas. Ya, akan ada halte mungkin di sekitar 127 sampai ke sekitar 147. Ya, ini akan ada haltenya di situ. Nah, lu baru masuk di situ juga tidak akan terlambat. Ya, apalagi kan kita masih menunggu persetujuan pemerintah ya. Yang diperkirakan oleh banyak pihak itu akan disetujui. Ya, diperkirakan akan disetujuin, oke? Ya, ini yang kita lihat dari teknikal ya. Kemudian teman-teman lihat alurnya. Nah, habis itu teman-teman tinggal siapin lah risk manajemennya, ya, habis itu bikin trading plan-nya, habis itu you trade the plan. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin dia akan ke 89 lagi? Itu kan yang jadi pertanyaan kan? Nah, teman-teman bisa lihat area ini, ya, ini areanya dari berapa tadi? Dari 55, angka 55 itu sampai ke 116. Jadi kalau teman-teman lihat dari harga ini, maka teman-teman akan ketemu harga antara harga premium dan harga diskon. Ya, kalau teman-teman lihat harga premiumnya harusnya dia bisa turun di bawah 85. Ya, harusnya bisa turun di bawah 85. Nah, tetapi dia cuma sampai ke hari ini cuma sampai kemarin baru sampai ke 87 dia udah mantul. Ya, sampai ke 87 doang dia udah mulai mantul. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Kalau gitu berarti dia sebenarnya ngambil di harga yang lumayan mahal kan? Ya, harga lumayan mahal. Kenapa? Karena masalah di katalisnya. Katalis itu kan adalah bensin dari pergerakan sebuah harga kan? Ya. Nah, katalisnya itu begitu kuat ya sehingga dia cuma sampai ke sekitar 87. Nah, kalau teman-teman lihat di weekly, makanya kalau cek di weekly ya pergerakannya di candle terakhir itu kan doji ya. Ya benar nggak? Ya kalau orang bilang dragonfly doji lah, apalah segala macam. Tapi yang pasti ini shadow-nya begitu panjangnya menolak untuk turun. Ya menolak untuk turun. Jadi dia udah sampai ke sekitar 87. Jadi untuk nutupin gap yang terjadi di sini nih ya di 91, 92 sampai ke 89. Jadi gap itu udah ketutup. Jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya dia turun lagi. Ya udah nggak ada alasan buat dia turun lagi. Nah, apakah dia bisa sampai ke daerah sini? Ya, kalau sampai keluar berita ternyata tidak jadi. Nah, kalau dia tidak jadi mungkin dia akan ambrol lagi kan. Tetapi kalau dia udah turun segitu banyak, berarti dia udah bikin low yang baru. Nih. Ini sudah akan jadi low yang baru buat pergerakan si Gotoh. Kan dia setelah dia naik nih. Dia naik kan, akan ada swing kan? Ya, akan ada swing loh. Ya, akan ada swing low-nya. Nah, ini adalah low-nya. Saya buang dulu ini biar teman-teman lihat. Ini adalah low-nya di weekly. Ya, di sekitar 87 itu adalah low-nya. Oke, saya balik ke daily. Jadi kalau teman-teman lihat, ya ini kalau di ini ya. Nah, teman-teman lihat ya. Kan udah tahu ini fase D kan? Fase D kan? Jadi ini akan jadi LPS-nya. LPS. Ya, karena low-nya sudah terbentuk. Ya, low untuk turunannya itu sudah terbentuk di sekitar 87 itu. Keluarin lagi. Nah, ya di sekitar 87 itu adalah LPS-nya. Jadi kalau dia jebol ke bawah 87 berarti kan sebenarnya ini sudah mengganggu strukturnya. Berarti kan ada something wrong kan di pergerakannya si Gotoh.
Ya, tapi kalau enggak, ini udah confirm. Secara teknikal dia udah confirm. Ya, saya gedein lagi ya. Teman-teman bisa lihat kan? Ini adalah wilayah akumulasinya. Ini akumulasinya. Kemudian ini manuvernya atau manipulasinya. Ya, kemudian dia udah naik. Nah, udah naik berarti kan gampang ya. Ini adalah D. Nah, setelah D berarti teman-teman tinggal cari LPS. Nanti dia akan sampai ke sini. Yang mungkin nanti akan ada potensi untuk turun lagi. Ya, jadi nggak usah dikejar-kejar, oke? Ya, nah potensi untuk naik sampai ke berapa? 119 sampai ke 127, 132. Apakah kita boleh masuk langsung di situ? Ya kan dia ada potensi untuk terus naik. Oh, gue kejar aja. Nah, lu siapin trading plan lu. Oke? Lu siapin trading plan lu sehingga lu bisa reaksi menurut petanya lu. Ngerti ya? Karena gini, teman-teman ya, ini mungkin harus saya garis bawahi, kita bukan memprediksi loh ya. Kita bukan memprediksi atau nanti meramalkan dia akan kemana-mana, enggak ya. Tetapi kita melakukan reaksi, ya reaksi. Kalau seandainya nih dia turun ke bawah 85, oh gue tahu gue di mana gue harus tunggu. Nah kalau dia sampai ke situ gue reaksi, ya ternyata dia kena ke 89, ya 89. Jadi dia udah kena di situ dulu, ya sehingga apa? Gue reaksi gue ya di situ. Kenapa? Sesuai dengan apa yang sudah gue analisa. Ya gue reaksi. Gue bukan memprediksi dia akan ke 87. Gue bukan memprediksi dia akan ke 73, 78. Tapi begitu harga menuju ke situ dan kena ke daerah situ, maka gue reaksi. Itu trader. Ya, jadi kita bukan memprediksi, oh nanti dia akan arah ini. Ya, kayak misalnya hari ini ya, saya posting Archie lagi. Archie hari ini naik berapa ya? Jadi ini bukan berarti oh saya memprediksi kalau dia akan segitu. Terus nanti yang Indofarma, Gajah Tunggal, segala macam itu adalah prediksi saya, enggak. Saya cuma bereaksi karena pergerakan harganya sesuai dengan setup saya, sesuai dengan trading plan saya. Oh, dia begitu, gue reaksi. Ya gue hanya bereaksi sesuai dengan plan gue. Nah, bagaimana cara gue bikin plan? Berarti gue harus analisa sebelumnya. Oke? Nah, teman-teman ingat ya, ini sekarang perhatikan baik-baik ya. Saya mau ngomong sekali lagi. Jadi, apa yang teman-teman lakukan di dalam trading, ya, ingat, ini adalah sebuah bisnis yang serius. Lu nggak bisa bilang ini adalah side job, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah bisnis yang serius. Kenapa? Karena kalau lu rugi, lu hilang lu uang lu. Ya, rugi, uang hilang, ya. Jadi bukan berarti oh oke lah ini side job nanti dia akan menghasilkan apa-apa. Ini uang nanti deh, ya. Nah, sekarang kita mau lihat itu adalah persiapan lu. Kenapa gue butuh persiapan? Kenapa gue butuh persiapan? Teman-teman lihat ya. Lawan kita itu siapa? Siapa saja yang ada di market. Ya, makanya ini yang orang-orang bilang ini adalah smart money. Kenapa dibilang itu smart money? Karena mereka punya uang. Uang mereka, modal mereka bisa triliunan. Ya, bisa ratusan miliar. Itu yang lu lawan nih satu, ya. Kemudian yang kedua adalah trader-trader yang sudah punya pengalaman puluhan tahun di situ. Jadi dia udah mengerti banget karakter dari pasar. Oke? Nah, kemudian teman-teman juga mesti tahu bahwa yang menjadi lawan kita itu adalah mereka trader yang punya algoritma, yang basis datanya itu udah luar biasa, yang punya persiapan penuh. Makanya kita bilang mereka itu adalah smart money. Ya, smart money. Jadi kalau mereka punya uang triliunan, bisa hire orang untuk melakukan analisa, bisa bayar apalah data segala macam, mereka bisa bayar, bahkan mereka bisa ngajak makan malam para menteri. Ya kan? Gitu kan? Sehingga informasi kan mereka akan dapat lebih jauh lebih baik daripada kita gitu ya. Kalau kita kan masih pakai yang gratisan kan. Lu bisa tahu itu lawan kita. Jadi kalau lu lihat lawan kita begitu, nah lu mau datang ke market tanpa persiapan, cuman dengerin kata orang, gue buka posisi, apa nggak mati duluan, mati keinjak dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menjadi likuiditas buat mereka. Ya makanya kan seringkali perlawanan di market itu cuman karena cuman lawannya dua, smart money sama dumb money. Ya dumb money ini apa? Dumb money itu ya kalau diterjemahkan jadi ini ya, orang-orang bodoh nih. Ya trader-trader yang nggak punya persiapan sama sekali. Lu bayangin kalau kita aja yang punya persiapan belum tentu 100% menang loh. Ya kan?
Apalagi lu datang ke market tanpa persiapan apa-apa. Nggak punya plan. Lu mau pergi ke sebuah kota nih. Kota itu lu nggak tahu apa-apa. Udah asal jalan aja. Lu nggak punya map. Lu nggak punya perencanaan. Kira-kira akan terjadi seperti apa perjalanan lu? Ya udah pasti akan berantakan kan. Lu nggak tahu dia harus jalan kemana. Nanya orang kiri kanan. Ya toh? Ya kalau bisa ditanya. Kalau mereka juga ngerti jalan itu. Kalau mereka nggak ngerti jalan itu. Ya berarti kan sama-sama kesasar. Benar nggak? Kalau kesasarnya oke lah akhirnya sampai nggak masalah. Kalau kesasarnya ternyata balik badan, lu mestinya ke tujuan A, ternyata lu malah muter-muter sampai ke tujuan B yang ada jauh di belakang tujuan lu. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang serius. Jadi perlakukanlah ini dengan serius gitu. Kalau memang oke lah lu punya pekerjaan saat ini nggak masalah. Tetapi jangan uang lu kumpulin susah payah lu jadikan modal di trading, ya tetapi lu nggak hargai uang ini. Lu kalau nggak ada persiapan jelas ya itu namanya lu tidak menghargai jerih payah lu sendiri. Ya lu nggak melakukan persiapan, analisa apa yang lu lakukan? Nggak punya plan sama sekali. Pokoknya gue tinggal buy aja. Habis buy, nanya, nanti dia akan kemana ya? Nanti gue TP-nya di mana ya? Kalau dia turun nanti gue harus stop loss-nya di mana ya? Ini kira-kira dia turun terus nih. Ya, apakah gua harus keluar dulu atau bagaimana? Lu nggak punya plan, lu akan selamanya begitu. Nah, lu mau sampai kapan begitu? Lawan lu itu adalah mereka yang punya persiapan yang sangat-sangat matang gitu. Dan tugas kita itu bukan memprediksi, lu nggak bisa memprediksi market, tidak bisa. Ya, yang lu lakukan itu cuma reaksi doang. Sesuai nih ya. Ini sesuai plan gua. Nah, udah. Gitu. Itu lo reaksi karena sesuai dengan plan lu. Habis itu ngapain? Ikutin plan. Kita nggak punya cara lain ya. Lu cuma bisa ikut plan. Makanya kalau di forex kita sebutnya sebagai entry, stop loss atau manual exit. Udah gitu aja. Sisanya itu nggak ada namanya kayaknya dia nggak pas nih. Gua harus gerakin ini, gerakin itu. Udah nggak pakai gitu lagi. Pas disampun begitu, lu nggak bisa bergerak. Stop lossnya kayaknya mau kena nih. Gue turunin dulu nih biar nanti nggak kena. Ya kenapa? Karena katalisnya masih bagus, segala macam. Padahal plan lu udah di situ. Udah lu kalau memang dia tidak sesuai dengan apa yang lu analisa, ya udah lu keluar. Karena itu yang lu analisa, kan lu melakukan persiapan kan? Sehingga lu tahu jalan-jalan mana yang lu harus pakai gitu loh. Ya nah, kalau dia kena nih, kena stop loss, market nggak setuju nih. Loss-nya itu adalah loss yang kecil. Itu usahakan seperti itu. Jadi tugas trader itu hanya lu lakukan persiapan, analisa, bikin trading plan, ya. Kemudian reaksi sesuai dengan plan lu. Ya, reaksi sesuai dengan plan lu. Nah, plannya lu, plan trading plannya lu itu udah ada di dalamnya itu adalah risk management. Sudah ada, gua harus kalau sampai tidak disetujui oleh market, gua keluarnya di mana? Gitu. Karena apa? Kalau lu bisa memprediksi, udah itu nggak usah plan-planan. Ya kan lu jadi kayak dukun kan. Ya, lu jadi kayak peramal kan. Kalau lu udah bisa memprediksi market akan kemana, nggak usah butuh plan, nggak usah persiapan. Ya lu tahu di mana lu harus TP persis di topnya, ya kan? Lu tahu di mana harus beli persis di bottomnya. Itu kan peramal. Itu kan adalah mereka yang sudah tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi kalau lu nggak punya kemampuan itu, lakukan analisa. Kemudian bikin plan. Plan ini mungkin saja gagal. Ingat ya, yang kita lawan itu mereka yang punya uang triliunan. Kalau mereka punya uang triliunan, mereka bisa hire orang yang punya pengalaman untuk melakukan analisa. Mereka bisa membeli data. Datanya langsung A1 punya data. Ya, mereka punya pengalaman puluhan tahun sehingga tahu gerak-gerik dari market. Ya, mereka punya basis data, mereka mungkin punya algoritma, mereka punya persiapan yang full. Itu lawan kita. Nah, kalau lu mau ikut mereka, maka lu harus berlaku seperti mereka. Gitu nggak bisa, nih kayak Goto nih hari ini 12% lebih kalau tidak salah ya. Ya 13,6%, 13,7%. Ya terus habis itu apa? Lu merasa itu euforia. Udah pasti seperti itu. Ya lu merasa itu akan jadi euforia lu, gue ikut ah. Nah begitu ikut, besok kalau misalnya dia turun lagi,
Turun sampai ke mana? Turun sampai ke 97. Kira-kira lu lepas apa enggak? Ya ada peluang loh. Ada peluang dia akan turun lagi, apalagi kalau sampai dia naik ya. Dia naik, ada peluang dia akan retest kembali ke daerah 99 sampai ke 108. Itu akan ada peluang seperti itu. Ya makanya kalau lu melakukan analisa, lu tahu di mana lu harus menunggunya. Dan tempat itu adalah tempat di mana risknya kecil. Ya, perlakukan ini secara serius teman-teman. Ya, jadi jangan karena dia naik, banjir DM. Itu hampir boleh dibilang udah kalau udah begini saya udah malas. Gimana cara saya membalas itu? Udah pasti nggak mungkin. Ya udah pasti nggak mungkin, Goto naik nih. Hari ini Archie naik, terima kasih. Kalau terima kasih doang udah. Oh, saya mah aman-aman aja ya. Ya tinggal lu mau TP apa enggak, lu lakukan analisa apa enggak kan. Tapi yang jadi masalah adalah seringkali yang ditanya itu, ini kira-kira kemana ya? Ini nanti kira-kira nanti gue bisa TP di mana ya? Kalau dia turun terus, ini kira-kira nanti gue harus keluar atau bagaimana ya? Nanti dia bisa naik lagi nggak ya? Kayak gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini kan ya kalau ditanyakan ke gue nggak tahu. Kalau gue tahu mah ngapain gue masih melakukan analisa. Benar nggak? Gue sudah kaya raya dari kapan-kapan. Ya kenapa? Karena gue nggak tahu. Yang gue tahu itu cuman gue reaksi sesuai dengan plan gue. Itu yang gue tahu. Dan gue kan nggak tahu plan lu seperti apa. Lu masuk ke sini kenapa? Ya kan? Setiap orang pasti plannya berbeda. Walaupun tekniknya sama. Saya yakin banget teman-teman mungkin saja nggak membeli Goto. Ya saya yakin banget bisa jadi nggak beli Goto. Ya kemarin waktu dia naik lumayan tinggi yang 111 itu, saya sempat buang kan. Ya sempat buang kan. Kenapa? Karena saya mau tunggu di bawah. Ya kemudian pada saat dia 111 itu kan sempat keluar rumor kan kalau TikTok itu malah nyari e-commerce yang lain. Waktu itu gencar banget rumornya itu dia nyarinya Lazada. Ya karena masih ada ini kan hubungan kesananya itu. Lazada kan masih punya China kan, masih punya Alibaba kan. Nah udah, kemudian Arto juga turun kan. Ya makanya saya buang. Nah itu plan saya. Itu plan saya, oke? Nah, next-nya apa? Saya kan tunggu di sekitar 89 kan. Ya, sekitar 89. Ternyata dia turun sampai ke 87. Itu pun saya masih titip sendal. Kenapa? Karena saya masih berharap dia bisa turun sampai ke 73 sampai ke 78. Tapi dia enggak kan, market kan berkata lain. Ya kita nggak tahu nanti dia masih akan sideways di sini dulu sambil menunggu kabar dari Kominfo atau dia langsung lanjut naik ya. Nah, makanya kalau lanjut naik ini sesuai ya, kalau sesuai plan saya, dia akan tembus 119 ya, mungkin nanti akan mentok dulu di daerah 127 sampai 132. Itu plan saya. Jadi saya udah mempersiapkan itu. Gitu. Nah, plan teman-teman gimana? Itu yang saya mau tekankan di situ. Lu harus punya trading plan. Nah, untuk bikin trading plan, alurnya kan udah jelas banget kan. Ya kan? Story, fundamental. Ya, kemudian lu kalau mau ground checking. Kemudian technicalnya. Ya, kemudian risk management, money managementnya. Udah lu setting semua, gue berapa alokasi dana gue segala macam kan. Jadi trading plan itu bukan cuman entry, stop loss, TP di mana kan. Enggak kan. Tapi plan lu udah jelas banget dari awal, ini gue ikutnya apa nih. Ya kalau dia di fase D, kita tahu bahwa dia masih di set 1 nih. Masih di set 1. Jadi ada peluang Goto itu kan balik lagi ke 200. Ada peluang seperti itu. Kenapa? Karena sesuai setup kita kan. Setelah set 1 adalah set 2. Set 2 itu apa? Markup. Markup itu adalah wilayah di mana uptrend itu terjadi. Ini kan belum uptrend. Nah kalau dia belum uptrend, kita masih punya kesempatan banyak untuk masuk sebelum dia lari. Betul nggak? Ya, tekniknya kan semua sama kita. Nah, kalau tekniknya sama seperti itu, katalisnya masih terus, kita tinggal ikutin aja kan. Ya, kalau dia masih sesuai plan, ya semua masih bergerak sesuai dengan rencana, ya udah. Lu tinggal apa? Sabar. Sabar sampai nanti ada gejala-gejala di mana set 3 distribusi mulai terjadi. Ya kalau dia udah mulai distribusi ya lu ikutan keluar dong. Itu ya. Itu bahayanya juga pasti ada namanya Goto kan. Banyak orang yang trauma di situ. Kenapa? Karena dia sempat berapa nih? Sempat 400 tuh turun sampai ke gocap. Banyak sekali yang trauma di situ. Kenapa mereka trauma? Karena nggak punya plan. Kalau dia baru IPO, lu kejar gimana caranya lu lihat technical. Fundamental, apa yang lu lihat di situ?
Ya fundamental kalau baru IPO udah pasti dipercantik. Ya udah pasti dipercantik. Nggak mungkin lah namanya gue mau jualan gitu kan. Ya, masa gue mempromosikan, gue kayaknya masih rugi, gue masih begini. Ya, ke depannya kayaknya gue, ya udah begitu aja ikut arus segala macam. Kan nggak mungkin kan dia bercerita seperti itu. Ya itu kan dia mempromosikan pasti sesuatu yang bagus. Ya, nah karena itulah makanya saham-saham IPO kan kita nggak ambil. Kalau lu lihat alurnya kan nggak ketemu kita. Teknikalnya mana? Nggak ada. Fundamentalnya mana? Itu masa lalu. Masa lalu ini belum tentu mencerminkan apa yang terjadi ke depannya. Lu tunggu aja beberapa kuartal. Ya, tunggu aja beberapa Q. Nah, dari beberapa Q itu langsung ketahuan ini yang di belakang ini dipercantik atau benar-benar kondisi keuangan dari perusahaan itu seperti itu. Ya benar nggak? Ya, itu yang kita lihat kan. Ya kalau lu ground checking oke lah bisa lah segala macam. Tapi kalau dia udah begini, ya posisinya begini, turun kemudian sideways. Ya kan berarti kan kita tahu bahwa memang ada terjadi akumulasi di situ. Oke, sekarang kita lihat ya. Harga rata-rata mereka berapa ya kira-kira ya? Harga rata-rata mereka itu masih di atas, masih di 115. Berarti orang-orang yang ada di atas ini masih banyak sekali yang punya itu. Jadi kalau rata-rata mereka di 115, ngapain lu buru-buru? Ya, nah lu bisa cek lah kalau teman-teman tahu bagaimana cara membaca broker summary, ya, terus habis itu segala macam. Lu lihat deh, rata-rata mereka yang punya dana gede di sini itu kira-kira berapa? Ya, kalau kita lihat itu ada di 116. Ya, 116 itu rata-rata mereka. Ya, jadi nanti ya ini makanya 119 itu pasti akan diambil. Ya, nah kemudian turunnya berapa? Ini makanya ini daerah-daerah sini ini daerah 94 itu banyak yang borong. Ya lu kalau lihat broker summary pasti banyak lah. Daerah antara 95 sampai ke bawah nih, sekitar 90 itu banyak yang borong. Ya, kemudian daerah atas ini juga banyak yang borong nih. Ya nih daerah 11 berapa sih? 117 sampai ke bawah sini nih. 113. Jadi kalau dia ngebreak ke atas, ini akan jadi support mereka nanti. Ya antara di berapa nih? 119 sampai 114 kurang lebih kayak gitu. Itu akan jadi support mereka kalau dia ngebreak ke atas. Ya kalau nggak ngebreak berarti ini akan jadi supportnya nih. Daerah 96 sampai ke bawah nih sekitar 90 itu akan jadi support mereka untuk pergerakan saat ini. Ya jadi kalau lu lihat dari weekly itu udah kelihatannya low-nya. Ya kalau lu lihat dari volumenya itu kelihatannya akan jadi support mereka untuk pergerakan saat ini. Berarti kalau lu lihat dari strukturnya itu akan jadi low yang baru. Ya, low yang baru. Nah, konfirmasi low yang baru di sekitar 87 gimana caranya? Kalau dia tembus 116. Begitu dia tembus 116 itu akan low-nya. Itu akan jadi low-nya 87. Jadi kalau dia nge-break ke bawah 87 berarti itu ada something wrong di situ. Itu udah clear banget kan? Ya, ini kan cuma market struktur doang yang kita baca ya. Kemudian kalau lu lihat dari fasenya, stage-nya itu ada set 1. Kayak ini kan sempat kita bicara juga ya waktu di kelas ya, waktu dia masih di daerah sini di 7378. Ya masih daerah situ kan. Kenapa? Karena dia balik kembali dengan cepat. Ini kan ciri banget, ciri khas dari manuver kan atau manipulasi kan. Tuh. Ya, jadi makanya kalau misalnya kita bahas Goto kurang lebih begitu kalau lu bahas teknikalnya. Kalau lu bahas katalisnya, lu tinggal ikutin aja. Ya tinggal ikutin bagaimana nanti persetujuan dari Kominfo dan lain sebagainya. Nah, saya pikir penjelasan saya hari ini harusnya cukup clear ya untuk Goto ya. Jadi nggak usah dikejar-kejar. Ingat kesempatan di market itu selalu ada. Selalu muncul. Ya, jadi nggak perlu harus tiba-tiba gua dia bagus nih. Hari ini naik 13% lebih. Ya, 13,7%. Apa yang lu lakukan? Klik buy. Gimana coba itu? Ya itu tangan lu yang gatel. Begitu habis klik buy, habis lu ngapain ya? Gua baru dianalisa. Kalau setelah klik buy dianalisa sih masih oke lah, masih bagus. Tapi akan lebih bagus lu analisa sebelumnya, lu reaksi. Ya, bukan FOMO. Ingat ya, 3 makhluk yang sering kali membuat akhirnya lu rugi. Ya, makhluk itu adalah FOMO. Makhluk yang kedua adalah ketakutan. Ya, makhluk yang ketiga itu adalah rakus, greedy. Ya, dan itu semua bukan di market. Nggak ada urusan soal smart money itu. FOMO ya lu lakukan, ya lu klik buy kan. Kayak misalnya nih contoh 13,7%. Apa yang lu lakukan? Langsung klik buy.
Yang klik buy, yang suruh lu klik buy itu siapa? Smart Money, si gajahnya? Enggak kan? Ya tidak kan? Lu yang langsung klik buy. Kayaknya naik kenceng banget ya. Apalagi di kantor semua bilang, goto 13%. Wow, lu lakukan apa? Wah, gue takut nih kan nanti gue nggak kebagian. Pokoknya gue klik buy dulu. Nah, urusan analisa nanti. Ya kan? Setelah klik buy baru nanya-nanya. Kenapa? Kenapa di buy? Kenapa di buy? Tapi lu udah buy. Jadi udah ketakutan banget. Nah, begitu dia loss, nah lebih takut lagi. Oh, nanti bisa naik lagi, nanti bisa naik lagi. Gimana caranya? Cari utangan. Average down. Biar ruginya nggak tahu banyak. Itu kan udah salah kan? Lu udah jelas-jelas udah nggak disetujui oleh market. Ngapain lu masih terus-terusan di situ? Apa yang lu harapkan di situ? Ya kan? Lu takut kalau misalnya si Dewa Keberuntungan itu nggak pernah godek-godek di depan lu. Ya, kalau lu siap, semua itu lu siap, reaksi. Dia godek-godek di depan lu ya berarti kan lu udah lihat, ini nih Dewa Keberuntungan, tinggal lu jambak dong. Ya, jangan tunggu dia balik badan. Oh, dia udah arah nih, baru lu kejar. Ya udah nggak pas. Ya, karena apa? Dia udah balik badan. Balik badan apa yang lu mau jambak? Hidup di belakangnya licin dan botak kan? Nggak bisa lu jambak. Ya, analogi ini semoga cukup membantu teman-teman lah ya. Saya cuma mau tekankan bahwa technical mah udah begitu aja. Ya, makanya sering kita katakan kan ya. Teman-teman lihat ya, technical, ingat ini teknik ini ini tahun berapa punya orang hidup ini ya? Tahun 1880-an. Ini orang nih, ini teknik yang kita pakai ini hidup di tahun 1880-an hidupnya ya. Jadi meninggalnya kalau nggak salah di 1900 sekian ya. Ya. Ini dia hidup di situ. Kita masih pakai sampai sekarang. Bahkan itu bukan cuma kita pakai, beberapa trader dan beberapa smart money ya kita udah ngeliat mereka pakai teknik ini. Nah, kalau udah pakai teknik ini gue udah confirm, gue udah nggak mau pusing lagi. Ya, dan itu bukan cuma confirm sekali dua kali. Kita udah melewati itu berapa kali. Jadi berapa kali jambakan sudah kita berhasil dapat. Tahun ini saja lu hitung deh. Ya nggak usah bilang tahun ini, minggu ini saja lu hitung. Itu udah berapa jambakan yang kita dapat. Ya, nah dari GJTL, Indofarma, Kimia Farma, kemudian apa lagi ya? Ya, BRPT dan itu udah berapa jambakan yang sudah lu dapat. Ya termasuk Goto. Goto kan sebelumnya udah berhasil kita jambak juga kan. Nah, itu saja apa yang kita lakukan sebenarnya persiapan kan. Persiapan dan gue lihat dia godek-godek. Kenapa gue tahu dia godek-godek? Karena gue udah siapin. Tanda-tandanya kalau dia lagi godek-godek di depan gue itu apa? Ini daerah-daerah yang gue mau lihat nih. Jambak. Nah, yang terjadi itu seringkali gini. Misalnya contoh ya, Indofarma, Kimia Farma. Sudah naik nih, besok dia ikut. Nah, dapat 5-6%, oke lah. Padahal gue bisa dapat loh 30-an% atau mungkin 40. Ya kalau lu jambak dari awal. Kenapa gue bisa jambak? Gue bisa dapat segitu. Karena gue siapin. Ya kan gue siapin. Lu kalau misalnya lihat dari awal lagi di situ ada BET, DRMA, apalagi itu sebut deh, ada S Hardware, ada ACST, DKFT pun masih kita dapat ya, DKFT, lu masih lihat apa Tekim masih kita dapat. Lu sebut deh. Ya ini artinya apa? Kita siap gitu loh. Gue tahu ciri-ciri mereka jambaknya bagaimana. Oke? Ya, oke, teman-teman saya pikir semoga bermanfaat ya untuk hari ini. Ini mumpung weekend, bisa mulai itulah, mulai nyari-nyari ya, mulai persiapan, ya, mulai lihat-lihat gitu loh. Siapa tahu nanti minggu depan ada nih yang lagi godek-godek di depan lu. Jangan lupa dijambak. Tapi siapin dari sekarang. Ingat, siapin dari sekarang. Lu persiapan sampai ke minggu depan, ya. Oke? Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di Senin kayaknya saya tidak bisa ya. Jadi kita akan ketemu mungkin di hari Rabu mendatang ya. Oke. Teman-teman, thank you semuanya. Saya izin pamit. God bless.